Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan atas nafas kehidupan, hari yang baru dan setiap berkat Tuhan kepada kami sampai detik ini. Kalau kami boleh ada saat ini, kami percaya semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Roma pasal 14 ayat 7 sampai 8 tertulis demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hakim memiliki tugas untuk memutuskan apakah seorang yang dituntut akan dihukum atau dibebaskan. Seorang hakim akan melihat berbagai bukti yang ada dan juga memperhatikan keterangan-keterangan para saksi sebelum akhirnya seorang hakim akan memutuskan sebuah perkara dalam persidangan. Seorang hakim harus menilai sebuah perkara dengan cermat agar dia bisa memutuskan dengan adil dan bijaksana. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita memiliki hakim yang adil yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati menurut perbuatan kita masing-masing. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menghakimi setiap orang. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengarahkan mereka sebagai orang Kristen tentang hal-hal yang kudus, yang berkaitan dengan hati nurani dan agama yang harus dijalani sebagai anggota jemaat. Secara khusus, Paulus memberikan ketetapan mengenai cara mengatasi perbedaan di dalam hal-hal yang sepele. Bagi Paulus, tidak ada hal yang lebih mengancam atau mematikan persekutuan Kristen daripada pertengkaran dan perpecahan yang ditimbulkan dari saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menjelaskan adanya beberapa masalah utama yang terjadi. Yang pertama, adanya perbedaan tentang makanan dan hari-hari khusus. Sebagian anggota jemaat di Roma berasal dari kalangan orang bukan Yahudi dan sebagian dari kalangan Yahudi. Dari jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan dari kecil mereka sudah diajari tentang ketetapan upacara yang berkaitan dengan makanan dan juga hari-hari khusus. Mereka masih memegang kepercayaan ada makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Mereka juga sangat menghormati hari raya mereka, misalkan Paskah, Hari Raya Pondok Daun, dan hari raya yang lainnya. Sedangkan dari jemaat yang berlatar belakang bukan Yahudi, mereka tidak mempermasalahkan aturan tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Mereka juga percaya bahwa semua hari itu adalah baik. Yang kedua, adanya kekeliruan dalam menangani perbedaan yang muncul. Anggota-anggota jemaat yang kuat dan mengetahui kemerdekaan Kristen terkadang tergoda untuk mencemooh anggota-anggota yang lemah yang tidak tahu tentang kemerdekaan Kristen mereka. Seharusnya mereka mengasihi golongan yang lemah,
dan menolong mereka dengan lemah lembut dan kasih. Namun mereka justru menghina dengan mengatakan mereka masih percaya takhayul. Sedangkan anggota jemaat yang lemah justru menghakimi dan mengecam mereka yang kuat. Mereka yang kuat dipandang seakan-akan sebagai orang Kristen yang seenak hatinya, berbuat sembarangan dan tidak tahu adat atau hukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari permasalahan yang timbul ini, Paulus ingin menyampaikan bagaimana sikap setiap pribadi dalam menghadapi setiap perbedaan-perbedaan itu. Nasihat Paulus yang pertama, hendaknya setiap jemaat saling menghormati dan menerima perbedaan di dalam jemaat. Roma pasal 14 ayat yang ketiga tertulis demikian, siapa yang makan janganlah menghina yang tidak makan makanan tertentu, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Paulus mengajak kepada jemaat Tuhan supaya mereka yang lemah diterima di dalam jemaat tanpa memperdebatkan pendapatnya. Paulus mendorong jemaat yang dewasa rohaninya membimbing mereka yang lemah, dan juga yang lemah harus dengan rendah hati mau belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan semangat kasih dan saling membangun. Mari bersatu hati untuk melakukan hal-hal yang sudah disepakati bersama di dalam jemaat, dan jangan berbantah tentang hal-hal yang menimbulkan keraguan. Janganlah persekutuan dan persahabatan Kristen yang sudah kita bangun menjadi pudar oleh pertengkaran dan adu mulut yang tidak berguna. Sikap yang kedua yang harus dilakukan adalah hendaknya setiap pribadi melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Roma pasal 14 ayat yang ke-6 tertulis demikian, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Saudara, hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Jadi Kristus adalah Tuhan kita, dan kita adalah hamba-Nya. Berarti sesama orang percaya, kita adalah sama-sama hamba dari Kristus Yesus. Kita sama-sama sedang belajar untuk lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Ada yang memiliki pemahaman kekristenan yang lebih dewasa, tetapi juga ada yang lainnya yang masih perlu diarahkan dan dibimbing agar memiliki pemahaman Kristen yang benar dan bertumbuh. Janganlah kita terjebak untuk saling menghakimi ketika ada perbedaan dalam hal-hal praktis, misalkan tentang makanan, hari-hari tertentu, atau pakaian tertentu yang menjadi ciri khas di setiap daerah. Tetapi jika perbedaan itu tentang hal yang mendasar, yaitu ajaran yang melenceng dari firman Tuhan, maka perlu ditunjukkan mana kebenaran yang sesuai dengan Alkitab dan dengan pengajaran yang lemah lembut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari semuanya itu mari mendasari sikap dan tindakan kita dengan dasar kasih Allah. Ketika kita memberikan nasihat, didikan, dan pengajaran firman Tuhan, hendaknya dengan motivasi yang murni untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Dengan semangat kasih ini, maka kita bisa mengatasi segala perbedaan yang muncul di dalam jemaat Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar pagi hari ini, yang boleh mengajar kepada kami untuk kami senantiasa memelihara kasih persaudaraan di dalam jemaat dan tubuh Kristus. Kami menyadari bahwa banyak perbedaan yang muncul di antara kami, tetapi kami juga percaya dengan kasih daripada Tuhan kami bisa mengatasi setiap perbedaan itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita.
Tuhan, kami juga ingat bagi anggota keluarga kami, sahabat, saudara seiman, atau saat ini diri kami sendiri yang sedang mengalami sakit, baik yang sedang terpapar virus COVID-19 atau penyakit-penyakit lainnya. Kami percaya, kami bersepakat dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan kami percaya kami boleh mengalami kesehatan dari Tuhan. Dan saat ini apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kami mau percaya dengan segenap hati bahwa segala sesuatunya baik dalam rancangan dan rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.